Shalom, jemaat GBS Yerusalem Baru yang saya kasihi dan yang pasti disayang oleh Tuhan. Saudara, pada seri pesan penggembalaan kali ini, kita akan belajar sebuah tema, yaitu Tuhan yang tak berjarak, atau God is not distant. Masih dalam tema di seputar peringatan Paskah, kita akan melihat catatan dari Yohanes yang menyatakan bahwa setelah Yesus mati dan bangkit dan menampakkan diri, Tuhan Yesus masih membuat mujizat. Tuhan Yesus masih memegang kendali atas segala sesuatu dengan tangannya yang telah berlubang, dan kakinya yang telah berlubang, lambungnya yang telah berlubang, tanda-tanda yang masih melekat dalam tubuhnya, tanda-tanda yang menunjukkan dia pernah disiksa dan mati. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 8. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus. Yohanes ini adalah saksi mata yang menulis peristiwa ini. Anak-anak Zebedeus dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5 dan ayat 6, ayat-ayat yang kita akan berangkat dari ayat ini untuk memahami Tuhan yang tak berjarak. Ayat 5, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Amin. Tadi saya sebutkan kita akan berangkat dari ayat 5 dan 6. Dari informasi dari ayat 5 dan 6 itu, saudara, bahwa Yesus yang berdiri di pantai itu masih bisa bercakap-cakap dengan para murid yang berada di perahu. Artinya antara Yesus dan mereka no distance. Sangat dekat sekali. Mereka pagi itu mengalami kegagalan. Mengalami frustasi. Tanpa hasil untuk bisa dibawa pulang kepada keluarga. Saudara, mungkin akhir-akhir ini engkau mengalami kegagalan. Engkau mengalami sesuatu yang merugikan. Engkau berat. Beberapa pengusaha mengatakan, "Aduh Pak, kami harus menanggung gaji pegawai, sedangkan pemasukan sangat menipis. Kami tidak bisa keluar dengan bebas. Coba kalau kondisi resesi seperti ini, kami masih bisa keluar dengan bebas, kami masih bisa ketemu dengan orang-orang. Kami bisa bernegosiasi tatap muka langsung, kami bisa berunding, kami bisa mengadakan meeting dengan karyawan-karyawan kunci kami.
Tetapi sekarang jelas kami mengalami kerugian, kami mengalami kegagalan. Para pakar-pakar di bidang perikanan, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, secara logika tidak mungkin mereka bisa mengalami kegagalan. Tetapi faktanya demikian, saudara. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Malam itu mereka tertunduk kepala mereka sebagai seorang yang kalah, sebagai pecundang. Satu hal yang sebetulnya memalukan, saudara. Mereka gagal, frustasi, malu, tertunduk, dan kalah. Tapi kebenarannya ialah Yesus, the God is not distant. Yesus adalah Tuhan yang tak berjarak. Yesus menyapa mereka. Yesus memberikan solusi. Dan Yesus pagi itu memberkati mereka, mengubah kondisi kegagalan menjadi sebuah kemenangan. Mereka menghela jala yang penuh dengan ikan sampai mereka tidak kuat menarik ikan itu sendirian. Dan mereka harus berbagi tugas dengan murid-murid lain yang ada di perahu yang lain. Luar biasa, saudara. Tuhan Yesus yang sama, itulah Tuhan yang tidak berjarak dengan saudara dan saya. Yesus yang mereka sembah, para murid itu ikuti, sama dengan Yesus yang saudara ikuti, yang saya ikuti. Sama dengan Yesus yang kita sembah, kita muliakan. Yaitu Yesus yang adalah Tuhan yang tak berjarak. Di dalam mungkin kegagalan kita, kerugian kita, kekalahan kita, rasa malu karena kita tidak berhasil. Jangan khawatir, saudara. Tuhan Yesus tidak jauh dari kondisi saudara saat ini. Dia adalah Tuhan yang tak berjarak. Ada sebuah ilustrasi yang sebagian besar saudara-saudara pasti tahu. Yaitu tentang seorang raja yang memberikan tugas kepada penasehat kerajaan yang sudah sepuh, saudara. Dan kebetulan penasehat kerajaan ini adalah seorang ahli membuat perhiasan. Satu saat raja memanggil, penasehat, tolong aku dibuatkan sebuah cincin yang indah, yang bagus, tetapi Anda harus menulis kalimat di seputar cincin itu. Sehingga kalau aku memakai cincin itu, aku bisa membaca tulisan yang ada mengelilingi cincin itu. Saudara, penasehat kerajaan langsung berkata, "Sendika dawuh, daulat Gusti, daulat Tuanku Raja, kami akan membuatkan." Penasehat kerajaan itu pulang, saudara, dan langsung bekerja. Dia membuat cincin yang begitu indah. Persoalannya adalah tulisan apa yang hendak diukir di cincin itu. Berbulan-bulan dia merenungkan kalimat apa yang tepat sehingga rajaku bisa diingatkan oleh tulisan itu. Dan dia berdoa minta hikmat yang khusus kepada Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, saudara. Dan dia mengukir sebuah kalimat yang indah di seputar cincin itu. Dan cincin itu diserahkan kepada raja. Raja senang sekali karena cincin itu begitu indah. Dan dia melihat, membaca, ada tulisan yang diukir sesuai pesanan raja. Bahwa kalimat itu bisa mengingatkan sang raja ketika dia memakai cincin itu. Apa tulisannya, saudara? Tulisannya, "This too will pass." Ini pun akan berlalu. Saudara, pertama-tama membaca itu tentu saja raja bingung.
dan bertanya kepada penasehatnya yang bijaksana, yang luar biasa itu. Penasehat, apa maksudnya tulisan ini? This too will pass. Ini pun akan berlalu. Dengan santun penasehat itu berkata, Raja, saya tuliskan itu supaya tulisan itu mengingatkan Raja di segala situasi. Ketika Raja mengalami kegagalan, mungkin, Raja mengalami kekalahan perang. Raja mengalami persoalan yang berat di istana kerajaan Raja. Raja akan diingatkan, jangan khawatir, ini pun akan berlalu. Saudara, saya harap ketika Bapak Ibu semua berada di rumah, terbatas gerak kehidupan kita, baik Anda yang adalah pengusaha, kami yang adalah karyawan yang bekerja di kantor, yang mengandalkan gaji pendapatan dari kantor, yang berkali-kali saya sebutkan mungkin akhir-akhir ini pendapatan kita tidak sebesar beberapa bulan yang lalu. Jangan khawatir saudara, ini pun akan berlalu. Kegagalan, kekurangan, pengalaman, penderitaan, beban, kesulitan, apapun yang hari ini kita alami. Jangan bingung, jangan khawatir saudara. Ini pasti akan berlalu. Pertama-tama, yang adalah kita mengerti Tuhan Yesus kita, Immanuel, Allah yang tidak pernah punya jarak dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, itu peristiwa di laut di mana Tuhan memberkati ikan yang begitu banyak. Di tengah-tengah mereka mengalami kegagalan pada pagi hari itu. Mari kita lanjutkan membaca ayat 9. Kita lanjutkan membaca ayat 9 sampai 13. Dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 9 sampai 13. Ketika mereka tiba di darat, jadi Rasul Yohanes mengajak pembacanya beralih tempat yang di laut itu menuju ke darat, saudara. Seolah-olah kamera yang menyorot peristiwa di laut pagi itu dialihkan sekarang menyorot peristiwa yang terjadi di daratan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu yang luar biasa jala itu tidak koyak. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sorotan kamera dari Yohanes di dalam peristiwa yang di darat itu, saudara, mereka menikmati fellowship yang indah bersama Tuhannya. Ternyata fellowship bersama Tuhan bukan hanya harus kita lakukan di bait Allah. Kita tentu saja tidak bisa beribadah seperti yang lalu-lalu di gereja. Tapi jangan khawatir saudara, pagi hari itu mereka berfellowship dengan Tuhan bukan di bait Allah, tapi justru di tempat yang biasanya mereka berada setelah pekerjaan usai. Di mana itu? Di darat. Di darat itulah mereka mendaratkan perahu. Mereka mencuci jala dengan air bersih. Mereka menjahit mungkin jala yang putus benangnya. Mereka perbaiki jala itu karena itu adalah perlengkapan mereka untuk mencari ikan. Lalu ini yang mereka lakukan. Mereka akan menghitung hasil ikan tangkapan mereka. Seperti Petrus yang waktu itu menghitung
ikan yang mereka dapat yang begitu besar-besar dan jumlahnya 153 ekor. Suatu tempat yang jauh berbeda dengan laut yang semalaman mereka kemarin menjadikan mereka orang-orang yang gagal. Hari itu kontras. Malam itu mereka gagal, tapi pagi itu mereka diberkati oleh Tuhannya luar biasa. Dan mereka bisa berfellowship, bisa berjumpa dengan Tuhan mereka yang telah bangkit. Dan yang luar biasa lagi, saudara, ada sebuah kalimat yang saya sebagai hamba Tuhan terharu. Mereka sudah diberkati, tapi Tuhan mengundang mereka apa, saudara? Marilah, sarapanlah. Kenapa? Karena di darat itu Yesus sudah ada di sana dengan bonus tambahan berkat serta perhatian dan kasih. Mereka menemukan api dan arang yang masih membara, serta ada roti bakar di sana. Dan yang luar biasa, siapa yang menyiapkan itu? Tuhannya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika gagal, mereka menemukan Tuhan yang tak berjarak. The God is not distant. Tetapi ketika mereka kelimpahan dengan berkat, Yesus pun ada di sana. Dan masih menambah berkat yang sudah ada. Jadi buat apa kita cemas dan khawatir jika kita mempunyai Tuhan yang tak berjarak dengan kita? Di dalam segala keadaan suka dan duka. Sungguh kita bisa membuktikan namanya yaitu Immanuel, Allah yang tak berjarak atau Allah yang selalu beserta dengan saudara dan beserta dengan saya. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan nyanyikan pujian, Yesus, Kau sungguh baik. Allah yang begitu luar biasa, namanya Tuhan Yesus. Sesembahan kita, pujaan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Tidak pernah punya jarak dengan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku tinggikan Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah pribadi yang tidak berjarak dengan kami. Sungguh namamu Yesus, Allah yang menolong, Juru Selamat, Immanuel, Allah yang menyertai kami, yang mau bersama-sama dengan kami di tempat-tempat yang penuh dengan kegagalan maupun penuh dengan berkat. Engkau ada di situasi suka dan duka dalam segala musim kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari Tuhan berikan kekuatan ekstra untuk saudara-saudara kami Jemaat GBS Yerusalem Baru yang akhir-akhir ini mungkin merasakan kegagalan, keterpurukan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kemenangan. Juga bagi saudara-saudara yang hari ini diberkati. Mari saudara, ada satu tujuan, kita diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan yang sama, tidak pernah berjarak dengan kita, ada di dalam keberkatan-Mu dan akan mengetuk hatimu untuk berbagi berkat itu dengan saudara-saudara kita yang lain. Terima kasih Tuhan,
terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, Sang Putra, juga persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkat ini saya mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang tak berjarak dengan kami. Mari yang percaya kita katakan, amin, 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 saudara. Tuhan memberkati, haleluya.